Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Baik teman-teman, al-yawm nata'addath faqat an ashhar mu'allafat at-tasrif. Ashhar min ayyi mufradatin ya al-ukh al-karimah safirah awaliyah. Apa asal kata ashhar? Ashhar. Apakah syahrun? Ataukah yang lainnya? Siapa yang tahu? Ma aslul kalimah min ashhar? Syahara. Ya. Ada lagi yang lain? Hal ya'rifu ahadan ghair dzalika? Anta ta'rifu ya bagus? Syahra ya Ustaz. Nah, jamil. Syuhrah. Ada yang syuhrah. Baik, syuhratun. Oke. Syahara wa syuhrah. Ada yang lain? Ya, ashhar itu asal katanya dari ya. Ashhar itu sebenarnya dari syahara. Ya. Kalau di dalam konteks kalimatnya ashhur atau ashhur itu dari konteks kalimat masyhur. Apa makna masyhur? Ayo talaba. Kenal. Ya, atau yang populer gitu ya. Ya, berarti kalau ada yang populer, ada yang populer, ada yang terpopuler. Kan begitu. Ashhar itu ismut tafdil. Ismut tafdil. Nah, ismut tafdil ini artinya adalah terpopuler atau terkenal, yang lebih terkenal atau terpopuler. Berarti ada yang populer gitu ya. Paham nggak? Ada yang populer, ada yang terpopuler. Nah, yang kita bicarakan ini yang ternya. Banyak sebenarnya karya-karya yang lain, banyak sebenarnya kitab-kitab yang lain, tapi kita tidak banyak berbicara tentang itu. Yang kita bicarakan yang terpopulernya saja. Paham tuh? Nah, itu pahami dulu tuh. Ada mafhumul awal. Mafhumul tsani muallafat. Mada asl kalimah muallafat ya al-akh al-karim Ahmad Fauzi. Muallafat, mada asl kalimah minhu? Mu'allafatun. Siapa yang tahu? Alafa yu'allifu. Yu'allifu. Ya. Allafa yu'allifu. Kalau mu'allafat ini jamak, betul? Wa madzal mufrad min mu'allafat? Madzal mufrad min mu'allafat? Mu'allafun. Oke, yang tepat mu'allifun. Ya. Mu'allifun. Kalau mu'allaf beda lagi kan? Orang yang baru masuk Islam kalau istilah ilmu fikihnya. Nah, allafa yu'allifu ini terdapat di dalam surat Ali Imran ayat 103. Ada yang hafal? Apa? Fa'allafa bainahum. Fa'allafa baina Qulubihim. Qulubihim. Nah, allafa yu'allifu itu kalau secara asli maknanya itu artinya menyatukan. Apa? Menyatukan. Nah, kalau mu'allif dia orang yang bisa menyatukan ide dan pemikiran, maka disebut pengarang. Idzan al-mu'allif huwa alladhi yu'allif syai'an min fikratihi wa azhanihi wa afkarihi. Ya, orang yang mu'allif itu adalah orang yang bisa menyatukan idenya diikat dalam bentuk tulisan. Makanya teman-teman kalau Anda ingin pernah dengar nggak mahfuzat begini? Al-ilmu saydun. Al-ilmu saydun.
Terus apa lagi? Qayyid. Wal kitabatu Kita batu qaiduhu. Ya. Al-ilmu saydun wal kitabatu qayyiduhu. Lalu apa? Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqati. Nah, orang yang melakukan proses ta'lif, pengarangan, lalu dia karyakan adalah orang yang melakukan pengikatan terhadap ilmu. Wahakala, mafhumul awal. Idza ja'atil kalimat, siapa orang-orang yang paling terpopuler melakukan proses pengarangan at-tasrif atau ilmu sarfi. Ilmu sarfi. Ya. Mubahis. Kita siapa saja yang bahis ini? Nama-namanya siapa saja ini? Saya dari tadi sebenarnya dari tadi malam sudah saya tonton. Dari tadi siang, tadi pagi banget. Habis subuh. Nah, oke. Coba, kalau di dalam kitab kita, saya ingin pahamkan nih perbedaannya. Di kitab kita ada berapa yang asyhar mu'allafat at-tasrif, teman-teman? Tamaniyatu kutub. Nah, itu ya, pahamin dulu tuh. Karena nanti ketika kita ujian atau setidaknya al-ashhar li mu'allafat at-tasrif yajib alaina an na'tamid ila hadzal kitab al-mawjud. Ya. Law ra'ayna wa la'adna ila al-kitab at-tasrif al-arabi wajadna fihi anna al-mu'allafat al-ashhar fi 'ilm at-tasrif 8 ashkhas. Ada 8 tokoh atau 8 tokoh ya. Coba kita sebutkan. Tokoh pertama apa? Siapa namanya? Ini harus hafal nih kita hari ini nih. Pertama tokohnya Mazini. Al-Mazini. Al-Mazini lahu kitab, masmul kitab. Kitab tasrifil mazini. Penafsyahrul. Ya. Kitabut tasrif. Ya, kitabut tasrif lil Mazini. Kemudian nama-nama tokohnya dulu. Al-Mazini. Yang kedua tokoh siapa teman-teman? Al-Mamluki. Al-Maluki. Bukan Al-Mamluki ya, tapi Al-Maluki. Oke, yang ketiga siapa? Asy-Syafi'i Ibnu Hajib. Asy-Syafi'i Ibnu Hajib. Ibnul. Dia nyebutnya Ibnul. Ibnul Hajib. Ibnul Hajib. Oke, nanti kita akan tes loh ini, harus hafal nih semuanya nih. Loh, kok video saya hilang ini? Gantengnya enggak kelihatan. Oke. Baik, pertama tadi siapa teman-teman? Al-Mazini. Al-Mazini. Asani. Al-Maluki. Maluki. As-Salis. Ibnu Hajib. Asa wa Rabi' man? Al-Izzi. 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 Pakai Z. Kemudian pakai tasdid Al-Izzi. Atau kadang-kadang juga Al-Uzi disebutnya. Tapi Al-Izzi ini. Oke, itu yang keempat. Yang kelima man? Ibnul Mu'min bin Asfur As-Sibili. Siapa? Ali bin Mu'min bin Asfur. Ya, atau disebut seringkali ya Ibnu Mu'min Al-Usfuri. Disebut sering apa? Ibnul Mu'min Al-Usfuri atau Al-Ishbaili. Oke, Al-Ishbaili atau boleh kamu sebut Ibnul Mu'min Al-Usfuri. Tapi kalau Ibnul Mu'min itu sering kali tidak disebut-sebut, tapi Al-Usfuri Al-Ishbaili. Itu yang kelima. As-sadis man? Ayyuhat talaba. As-sadis. Ibnu Malik. Ibnu Malik. Bedakan Al-Maluki dengan Ibnu Malik. Ini Ibnu Malik. Itu yang keenam. Yang ketujuh siapa? Abi Hayyan. Yusuf Ibnu Hayyan Al-Gharnati. Ya. Kalau yang ketujuh ini sering disebut li Abi Hayyan. Yang terkenal namanya itu. Siapa namanya? Abi Hayyan. Ya, Abi Hayyan. Dia sering disebut Ibu Hayyan.
Walau asamin yang ke-8 siapa teman-teman? Ali bin Mas'ud. Nah, Ibnu Mas'ud. Sering disebut Ibnu Mas'ud walaupun nama lengkapnya Syekh Ahmad Ibnu Ali Ibnu Mas'ud, tapi sering disebut hanya Ibnu Mas'ud saja. Jadi coba kita ulangi. Yang pertama siapa? Al-Mazini. As-Sani Al-Maluki. As-Sani Ibnu Hajib. Abi Al-Izzi. Al-Khamis Ibnu Al-Usuri Al-Ikili. As-Sadis Ibnu Malik. Wa as-sabi' Ibnu Hayyan. Abi Hayyan. Wa as-samin man? Mas'ud. Ibnu Mas'ud. Baik, ayat talab al-'izza. Inilah nama-nama asyharul mu'allafat allati waradat fi kitabina al-'ilm at-tasrif as-sarfi al-a'rawi. Lah, tapi sebenarnya di antara orang-orang yang paling masyhur ini sebenarnya masih banyak kitab-kitab lain yang populer ya, tapi kalah populer dengan yang 8 ini. Nah, tetapi memang teman-teman, saya ingin sekarang menyebutkan kepada Anda tahun-tahunnya nih. Sudah tahu belum tahunnya? At-Tasrif miliknya Al-Mazini tahun berapa? Hal tajiduna fil kitab? Ayy sanatin? Baik. Fil kitab sanajid ya Abdullah Amin dzalika fi dzil hijjati sana wal kitab ma'a makanati wa nafasatihi lam yajmi' kullu abwab at-tasrif. Jadi kitabnya Al-Mazini yang disebut dengan Kitabut Tasrif, tamma kitabuhu fi sana mi'ataini Tis'a wa arba'ina Hijriyah. Tulis teman-teman. Kitabut Tasrif li Al-Mazini tadi itu tahun 249 Hijriyah. 249 Hijriyah. Nah, kemudian At-Tasrif Al-Maluki yang sebenarnya ini disebut dengan li Ibni Jinni. Ya, memang Ibnu Jinni namanya. Ibnu Jinni, memang bukan jin ya, tapi memang namanya Jinni. Sana kam hadhihi? Salasumi'ah isnani wa tis'in. Ya, 392 Hijriyah. 392 Hijriyah. Wa Ibnul Hajib itu 646. 646. Amma Ibnul Usfur Al-Ishbaili, tadi yang saya sering sebut, disebutnya Ibnul Usfuri Al-Ishbaili. Itu adalah tahun 663. Kam? 663 Hijriyatan. Nah, 663 Hijriyatan. Nah, wa ba'din aydan li Abu Hayyan. Abu Hayyan ini lahir di Andalusia. Teman-teman masih ingat nggak Andalusia itu di mana? Spanyol. Spanyol, ya. Spanyol ini dulu negara Muslim nggak? Iya. Nah, pada zaman khilafah siapa ini? Siapa yang membebaskannya? Umayyah kedua. Umayyah kedua. Siapa orang pertama yang melakukan penguasaan terhadap wilayah tersebut? Siapa namanya? Ibnu Dahil. Abdurrahman Ad-Dakhil. Ibnu Dahil, Abdurrahman At-Tariq. Nah, di sana itu punya namanya Jabal Tariq. Tapi sayang sekarang negara tersebut nyaris 100% sudah menjadi kafirin. Ya, mudah-mudahan suatu hari berdoa, ya Allah, semoga datang Dafa bagus menjadi pembaharu kembali di sana. Amin. Amin. Ya, harus yakin kalau bagus suatu hari menjadi pembaharu di Spanyol kembali kan mungkin. Ya, insya Allah khair. Oke, tadi kita ulangi. Abu Hayyan Al-Andalusi itu selesai pengarang bukunya, hitungannya itu wafatnya ya
745. Tulis. Nanti kalau soal ujian saya tanya soalnya itu. 745. 745. Nah, 745. Baik, itu yang keberapa tuh teman-teman? Di Ayan tadi. Khamis. Itu yang al-khamis. Baik. Sedangkan yang selebihnya itu at-tasriful izzi itu sama numi'ah wa 16. Ini ada di sini. Ya, itu sebenarnya masih sama dengan tahun Asy-Syarif Al-Jurjani Al-Mutawaffa. Ini di sini Al-Mukhtasar Mutawaffa 665. Ada di kitab juga. Nah, tapi yang paling populer sesungguhnya, ayo, siapa teman-teman? Sibawayh. Ya, Sibawayh. Ingat nggak Sibawayh? Ada yang teman-teman pernah, kalau di pesantren kan dulu sering diperkenalkan Sibawayh ya. Sibawayh ini sebenarnya adalah peletak dan pengembang pertama ilmu nahwi, ya, ilmu nahwi. Nah, kita kemarin sudah mempelajari bahwa sumber pertama ilmu sorof ini dari khalifah siapa pertama? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Idenya saja. Lalu ide ini mulai dikembangkan dan ditelusuri oleh siapa? Abu Aswad Ad-Du'ali. Dibantu oleh siapa namanya? Oleh Al-Farahidi. Ya. Lalu pengembangan pertama kali dilakukan oleh Sibawayh. Nah, teman-teman, dari Asyharul Kitab ini sebenarnya banyak kitab-kitab lain yang mesti banyak juga yang harus kita ketahui. Tapi kenapa yang 8 kitab ini saja? Karena 8 kitab ini menjadi kitab yang sangat populer fi jami'i al-ulama'i lughat wan nuhat as-sarfiyun. Jadi 8 kitab ini menjadi kitab rujukan utama khususnya dulu di Universitas Al-Azhar Kairo. Makanya kitab 8 ini pula yang menjadi harusnya rujukan utama kita. Adapun kitab lain bukan tidak populer, tapi memang kitab-kitab lain itu kitab al-kutub al-ukhra yani tu'addu ka kitabin mashhurat lakin laysud ashhar ka hadhihi kitab al-kutub as-samina. Baik, teman-teman semuanya. Wa at-tasrif wan nahwi, dari perbedaan ilmu tasrif dan nahwi. Kita ingin pelajari sedikit nih. Ma wal farqu baina ilmu tasrif wa ilmu an-nahwi. Kalau dari secara umum, nahnu nafham anna ilmu sarfi itu pasti mempelajari tentang apa? Morfologis. Kemarin ya. Nahwu mempelajari sintaksis. Masih ingat teman-teman? Taksis. Kalau nahwu disebut apa dalam istilah modernnya? Sintaksis. Sintaksis. Nahwu. Kemudian sorof disebut dengan morfologis. Coba, siapa yang bisa membedakan tanpa baca buku itu, apa yang kamu pahami? Kalau dulu di pesantren, kita akan menemukan kitab nahwu itu dipelajari tentang apa? 3 aja dipelajarin. Ismun, wa fi'lun, wa harfun. Atau disebut dengan jumlatun mufidatun tatarakabu minal ismi wal fi'li wal harfi. Itu kan nahwu sebenarnya. Ya. Jadi kalau nahwu itu sebenarnya cuma 3 ini kajiannya, teman-teman. Ismun, fi'lun, harfun. Itu saja. Itu kajian ilmu nahwu. Sedangkan ad-dirasat fi ilmi sarfi ma huwa? Ya. Kalau dulu kita pertama kali belajar ilmu sorof, apa yang teman-teman temukan dalam kitab ilmu sorof pertama kali? Tentang apa coba? Pasti tentang at-tasrif,
al-lughawi wa tasrif al-istilahi. Ya kan? Nah, dan yang pasti kalau dulu dipelajari pertama kali kita dikenalkan tentang domir dulu. Domir dulu. Nah, setelah itu baru kita pelajari ilmu tasrif al-lughawi, baru ilmu tasrif al-istilahi. Lidzalika kesepakatan seluruh ulama anna baina tasrifin wan nahwi la raiba fihima annahuma min ahammil ulum fil husul ala al-lughah al-arabiyyah al-fasihah. Jadi orang yang bisa al-kashfu ala ilmin nahwi wa sarfi, siapa orang yang menguasai terhadap ilmu sharaf dan ilmu nahwu, maka kedua ini sudah menjadi dua jendela untuk liyaftah ma'lumat katsira. Itu. Jadi kalau Ibnu Al-Jurni, beliau berkata bahwa siapa yang bisa menguasai ilmu sharaf dan ilmu nahwu, maka kedua ilmu ini adalah dua jendela untuk membuka jendela ilmu yang lebih luas lagi. Bal qala as-Sibawayh, bahkan Sibawayh pernah berkata begini, man istaw'aba ilman nahwi wa ilma sarfi faqad wajada miftahan fi al-lughati al-arabiyyah wa isti'abihi. Siapa orang yang telah menguasai keilmuan nahwu dan ilmu sharaf, maka dia sebenarnya telah memiliki kuncinya. Memiliki kunci apa? Memiliki kunci untuk keilmuan bahasa Arab yang lebih luas lagi. Nah, oleh sebab itu teman-teman, as-sarfu wal an-nahwu seringkali disebut sebagai ummul lughah. Ya, ummul lughah al-arabiyyah wa abul lughah al-arabiyyah. Kalau di pesantren kan sering disebut dulu begitu ya. Pertanyaan saya, ainal abul lughah al-arabiyyah wa aina ummul lughah al-arabiyyah? Yang mana disebut sebagai ummun, yang mana disebut sebagai abun? Ada yang tahu? Asarfu ummun. An-nahwu abun. An-nahwu abun. Nah, jadi Jadi kalau ditelusuri teman-teman, asbabir riwayat wa tarikhat fil lughah al-arabiyyah anna awwal man wudi'a, ya, yang pertama kali muncul keilmuannya itu bukan nahwu tapi adalah sharaf dulu. Nah, lidzalika yuqal anna ilmu as-sarfi min ummil lughah al-arabiyyah. Ya, min ummil lughah al-arabiyyah. Nah, oleh sebab itu kalau aja ibu saja nggak ada bapak kan nggak disebut ibu tanpa bapak, kan begitu ya? Nggak disebut suami, nggak disebut seorang istri tanpa ada seorang suami. Oleh sebab itu butuh yang satu lagi, abul lughah al-arabiyyah. Untuk mengapain? Litakuna hadzal ilm wasilatan litarkib. Untuk menjadi perantara mengkonstruksi kata-kata atau mengkonstruksi kalimat. Walidzalika yujma' fiha 'inda as-Sibawayh ismun wa fi'lun wa harfun. Bal qalu al-jumlatul mufidatu hiya jumlatun tatarakkabu min hadhihi salasa. Betul ya? Jumlah mufidah itu yang terdiri, susunan konstruksinya terdiri dari tiga, ismun wa fi'lun wa harfun. Lidzalika yuqal anna al-aba lil-lughah al-arabiyyah huwa 'ilm an-nahwi wal lil-lughah al-arabiyyah was-sarfu. Nah, pertanyaan saya sekarang, kalau ada ayah, ada ibu, nah anak-anaknya siapa? Tayyib, hal ta'rifun man siapa anak-anaknya kalau begitu gitu ya. Anak-anaknya itu, teman-teman, pertanyaan saya begini, kalau ada ayah dan ibu, mereka berjuang bersama untuk menukseskan anak mereka, biasanya lebih sukses anak-anaknya atau ayah ibunya? Dalam konteks sekarang lah, sukses anak-anak. Anak-anaknya. Good.
Lebih Tapi sukses sekalipun anak-anaknya lebih daripada orang hebat tua. anak-anaknya daripada ayah dan ibu, mereka tak akan pernah bisa tanpa ayah dan ibu, ya kan? Mereka juga tak akan pernah ada. Artinya, ma huwal abna lil lughal arabiyyah, amma al huwa as-sarf wal abu huwa an-nahwu. Al abna humul balaghah. Mada? Ilmu balaghah. Nah, ilmu balaghah itu punya 3 anak. Minhum al-bayan wa aidan al-ma'ani wa al-badi'. Nah, makanya orang yang mempelajari ilmu balaghah tidak punya ayah dan tidak punya ibu, bisa nggak? Nggak bisa. Nah, itu makanya teman-teman, mengapa di semester 1 ini misalnya belum memiliki materi ilmu balaghah? Belum. Karena kenapa? Nah, ntar dulu, masih belajari ayahnya dan ibunya gitu ya. Nah, oleh itu teman-teman, al-abna lil lughal arabiyyah min ummin wa abin al-balaghah, bayan wa ma'ani wa badi'. Nah, mereka punya cucu. Mereka punya cucu, kawan-kawan. Apa cucunya? Kan ada anak, ya ada cucu dong. Antum ta'rifun? Ilmu-ilmu balagh, ilmu-ilmu lughah ini, cucu-cucunya itu seperti al-arud. Apa? Al-arud namanya. Al-arud. Asy-syi'ru, al-qafiyah. Bukan kopiah di kepala ya, tidak. La. Al-qafiyah. Qafiyah itu adalah tentang taqti'. Taqti' juga tentang saja, syair, menyair. Itu tingkatan yang jauh lebih tinggi. Nah, pertanyaannya, mungkinkah kita bisa bersyair tanpa ilmu balaghah? La. Mungkinkah kita bersyair tanpa ilmu nahwu dan sharaf? La yumkin. La yumkin. Walidzalika أول مرحلة لفهم اللغات العربية إلى أن تكون أرفع من درجات العلم يجب أن نحصل على معلومات النحو ومعلومات علم الصرف. أيها الطلبة الأعزاء، لذلك اختص علم النحو بدراسة. Oleh sebab itu teman-teman, ilmu nahwu itu hanya khusus mengkaji tentang ahwal abniyah al-arabiyah, mengkonstruksi bahasa Arab. Hina turakkibuha, ketika ingin menyusunnya. Fahuwa yahtammu bil abniyah min na'iyati tarkibiha fil jumlatil arabiyah. Jadi teman-teman, intinya ilmu nahwu itu adalah kajian atau yang mempelajari tentang bagaimana menyusun kata-kata atau membuat konstruksi jumlah atau disebut dirasat ahwalul abniyah al-arabiyyah hina turakkibuha. Tayyib. Lidzalika aqul kaifa yumkin an naj'al kalimatan aw jumlatan yajib an takuna fil jumlati thalathatun fi'lun wa ismun wa harfun. Wa fi'lun sawfa yanqasim ila kathir. Fi'lun aja nanti terbagi setidaknya fi'lul madhi wa fi'lul mudhari'. Wa ismun. Teman-teman, ismun itu terbagi berapa? Kalau dalam ilmu nahwu. Ilmu nahwu menyebutkan ismun itu masyhurnya 4. Ismul hayawan, ismul insan dulu, baru ismul hayawan, ismun nabat. Kemudian yang keempat apa? Ismul jama'. Ini kan yang dipelajari toh. Nah, kalau fi'lun apa? Kalau harfun, harfu jarrin. Terus apa lagi? Harfu nasbin. Lalu harfu jazmin. Ada harfu rafa' enggak? Maafi. Ya, ada huruf yang mengkasrohkan, namanya harfu jarrin. Ada huruf yang menfathahkan, namanya harfu nasbin. Ada huruf yang menjazamkan, namanya apa? Jazm. Yang mensukunkan itu jazm. Ya, coba saya mau tanya nih satu-satu. Oh, ini 1 menit lagi nih, bagus.